Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menyampaikan yaitu pameran Tuan Guru Syekhuna Haji Mustafa Kamal Beserokan atau peninggalan sejarah daripada Tuan Guru Syekhuna Haji Mustafa Kamal Beserokan. Ruangan ini kita khususkan untuk acara pameran. Ini adalah yang pertama kami tunjukkan sorban imamah yang selalu dipakai oleh Tuan Guru Syekhuna Haji Mustafa Kamal Beserokan. Kemudian lagi kacamata yang selalu dipakai oleh Tuan Guru Syekhuna Haji Mustafa Kamal Beserokan. Kemudian ada lagi kitab bahasa Urdu atau bahasa Pakistan. Di dalamnya ada kajian tafsir. Kemudian ini lanjut kita berikutnya kami tunjukkan ini ada batu petir. Batu petir ini didapatkan oleh almarhum di daerah sebelum maut atau 3 kilo dari sini. Waktu itu beliau bermimpi untuk mengambil batu petir ini, maka ada mungkuan digali beliau dengan tumbilang, makanya sekitar 1 meter ke dalam tumbilang, bekas tumbilang itu sompel batu petir ini terlihat di sini. Kemudian lagi batu petir ini juga apabila nanti dioleskan pakai air dengan kapur, maka keluarlah seperti darah, tapi bukan darah. Inilah yang perlu kami sampaikan tentang hal ini. Kemudian ada lagi kemari tongkat kuning keramat. Apa ini tongkat kuning keramat? Sejarah yang kami dapatkan adalah ada salah satu Tuan Syekh yang di Sungai Kepayang ini sedang melintasi Sungai Asahan dengan berjalan di atas air. Ketika sampai ke ujung daratan, maka beliau menancapkan tongkat di pinggir sungai tersebut. Kemudian tongkat tersebut tumbuh. Lalu datanglah orang-orang membuat sesajen atau membuat kesyirikan. Lalu pokokan ini pun tumbang. Almarhum Tuan Guru Syekhuna Haji Mustafa Beserokan menyuruh muridnya untuk mengambil. Diambillah kayu ini, hanya dapat 3 tongkat. Inilah tongkat keramat kuning. Kemudian kita beralih, ini yang biasa digunakan oleh almarhum Tuan Guru Syekhuna Haji Mustafa Beserokan. Ya, tongkat-tongkat beliau. Dan ini adalah serampang. Coba kita perhatikan lebih dekat lagi. Serampang ini adalah digunakan oleh almarhum karena beliau ini suka menembak ikan ataupun sering ke sungai. Jadi ini kalau menengok besar serampang ini biasanya ukuran 3 kilo ke atas ukuran untuk mengambil ikannya. Kemudian ini adalah gupak yang selalu digunakan oleh almarhum Tuan Guru Syekhuna Haji Mustafa Beserokan ketika penyembeli. Kemudian daripada itu coba kita perhatikan ke dalam. Ini ada cermin yang selalu dipakai oleh almarhum. Kemudian ini ada KTP. KTP ini kita perhatikan tahunnya nampak di sini ya. Tahun 70 bulan 9 atau tanggal 15 bulan 10 tahun 70. Ini KTP-nya Syekh Haji Mustafa Beserokan. Nah, ini dia. Kemudian lagi ada lagi KTP tahun 77. Ini dia. Kita perhatikan. Nah, ini tahun 77. Kemudian lagi ada lagi notes. Notes ini biasanya ini dikantongi almarhum. Selalu ini catatan orang ada punya haji segala macam ini. Tetapi banyak sebagai saksi sejarah. Ini biasanya kalau duit selalu almarhum dibuat ke dalam ini. Pernah memang sebuah kejadian yang di luar akal ketika almarhum ini beserta dengan jamaah berangkat ke Tanjung, memang tak ada duit. Artinya membayar RB aja, mengutang dulu semua. Tapi atas bagaimana atas izin Allah Ta'ala dilihat balik, padahal dilihat dari tempat ini tidak ada duit, tapi ketika dibuka ini duit 50.000 dan seterusnya lah, lembar-lembaran. Jadi ini notis ini yang selalu digunakan oleh almarhum.
Kemudian lagi kami sampaikan, oh ini lagi, ini ada pistol zaman Belanda. Ini, tapi ini bukan apalagi peninggalan dari almarhum, tapi ini adalah sarana untuk dilelangkan untuk pembangunan pondok pesantren. Tapi ini kita perhatikan koran analisa tahun 79 mengusir Ta'un dengan Ratib Saman. Nah, ini beliau masuk koran. Kemudian lagi di bawah lagi ini koran-koran peninggalan beliau, Jamak Ibadah dibangun dengan modal ini tahun 79 juga. Kemudian lagi ini waspada benang dari Tuan Syekh Haji Mustafa Isrokan menarik beko dalam lumpur. Ini koran waspada tahun 96. Ayo kita beralih lagi ke bawah. Nah, ini ada lagi. Saya juga pernah diundang ke negeri matahari terbit atau ke Jepang. Ini tahun 93 keluaran analisa. Saya Haji Mustafa Isrokan, 2 anak buahnya kelola hutan menjadi 108 hektar sawah di Sungai Paham. Kemudian lagi, ini sejarah ini sambungan ya. Kemudian kita coba lagi beralih kemari. Kalau ini adalah sebenarnya radio yang untuk dijual untuk pembangunan pondok pesantren, termasuk ini, masuk TV ini. Tapi ini bukan peninggalan almarhum, tapi ini dipajang untuk mengumpulkan dana pembangunan pondok pesantren. Kemudian kita beralih kemari. Coba kita perhatikan. Ini adalah jubah yang selalu digunakan oleh Tuan Guru Syekhuna Haji Mustafa Kamal Isrokan. Kita balik kemari. Ini ada dokumen undangan bersuluk. Ini banyak ini sebenarnya. Dulu kalau membuat undangan itu pakai pantun-pantun, ya. Ibaratkan saya memberi salam pada jamaah di mana berada, nafsu mutmainnah membawa tentram, ridha Allah insyaallah diterima. Terus kemari. Ya. Ini undangan kita haul kemarin yang ditunda. Kemudian lagi ini. Beginilah almarhum ketika mengundang para jamaah-jamaahnya untuk melaksanakan ibadah dulu. Kemudian lagi ini adalah teks haul di tahun 2001, artinya untuk rumah suluk, ya. Dan ada lagi kami tunjukkan lagi ini namanya video tanpa kamera. Ini selalu digunakan oleh almarhum Tuan Guru Syekh Haji Mustafa Isrokan kalau ada orang kehilangan segala macam ataupun orang rindu kepada seseorang di luar sana, ingin menjumpai keluarganya di mana berada, maka nampaklah dari gambar ini orang tersebut yang mau dicari ataupun benda yang dicari. Ini adalah saksi hidupnya saya sendiri ketika itu bersama almarhum di kamar. Ditunjukkan memang pas macam kayak video, nampak orangnya di dalam. Makanya video tanpa kamera, tanpa signal, dan tanpa tanpa pakai dana. Kemudian lagi kita tunjukkan kemarin, ini adalah mustika telur burung merak, ya. Kemudian ini adalah telepon tanpa wayar, karena tanpa signal, karena almarhum Tuan Guru Syekhuna Haji Mustafa Isrokan pada masa itu banyak kejadian yang di luar dugaan, termasuk saya menelepon jamaahnya pakai ini. Itu di masa-masa kami itu tidak asing, karena bahkan ada yang menyaksikan lagi suaranya terdengar orang yang apabila beliau menelepon. Lanjut kemari. Ini adalah video foto-foto gambar-gambar khalifah-khalifah yang selalu mendampingi beliau. Iya, kemudian lagi kita perhatikan ini kipas angin tembus pandang. Karena kipas angin baterai ini dijadikan sebagai alat melihat hajat seseorang oleh Tuan Syekh Haji Mustafa Isrokan. Contohnya seperti ini. Nanti ditulis
baru dihidupkan beliau, tapi beliau nanti sambil menjelaskan. Tetapi ini sebagai alat saja untuk digunakan beliau melihat seseorang apa hajat dan seterusnya. Kemudian lagi ini ada buku karangan Syekh Haji Mustafa Esrokan. Ya, ini kita jualkan juga untuk pembangunan pondok pesantren. Kemudian ada tas kecil yang selalu dipakai oleh Tuan Guru Syekh Haji Mustafa Esrokan. Baik, yang terakhir adalah ini pedang samurai. Konon sejarah yang kami ketahui, banyak saksi-saksi hidup menceritakan bahwa ini adalah beliau diwakilkan 2 hari, kemudian disuruh untuk melaksanakan Batu Saman. Beliau hadir di tengah-tengah Batu Saman itu, pedang ini dipatah-patahkan beliau, baru disatukan lagi. Nah, inilah pedang samurai milik Tuan Guru Syekh Haji Mustafa Esrokan. Kemudian ini keong besar. Ini tidak ada apa, tapi selalu digunakan almarhum. Biasanya kalau untuk mendongar, biasanya ada macam gaya bunyi lobah di dalam. Saya rasa inilah peninggalan almarhum Tuan Guru Syekh Haji Mustafa Esrokan. Ya, kami ulang balik. Ini apa namanya tadi? Tempat air minum. Kemudian inilah bed. Kemudian lagi ini adalah bed yang ditinggalkan oleh almarhum Tuan Syekh Haji Mustafa Esrokan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah sekilas peninggalan Syekh Haji Mustafa Esrokan. Mudah-mudahan ini dapat kita lestarikan, dapat kita jaga dengan baik, bisa menjadi menjadi tempat-tempat religius, wisata religius, khususnya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.